Informasi menarik lainnya, Saudara, Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu lokasi wisata favorit di Jakarta. Lonjakan pengunjung diprediksi terjadi akhir pekan ini karena memasuki hari-hari terakhir libur Lebaran. Kebun Binatang Ragunan mencapai rekor jumlah pengunjung tertinggi selama libur Lebaran, yakni pada hari Lebaran kedua di tanggal 23 April lalu dengan jumlah pengunjung lebih dari 80.000 orang. Selama musim libur Lebaran, Ragunan menyiapkan atraksi khusus interaksi pengunjung dengan berbagai hewan. Kebun Binatang Ragunan masih menjadi destinasi wisata pasca Lebaran. Kita pantau bagaimana suasana di sana bersama jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, selamat pagi. Suasana di Kebun Binatang Ragunan, apakah sudah mulai ramai pagi ini? Selamat pagi Valen, sudah ramai. Bahkan kalau saya pantau tadi sekitar pukul 7 pada saat pintu masuk dibuka mulai dari pintu barat, pintu selatan, pintu utara ataupun juga pintu timur ini sudah banyak sekali warga yang mulai berdatangan. Bahkan kalau bisa dibilang begitu ya, ini masih menjadi destinasi favorit bagi warga yang ingin menikmati masa libur-libur Lebaran begitu. Karena kalau kita lihat kan untuk saat ini libur Lebaran ini waktunya tinggal sedikit begitu ya, jadi sisa-sisa libur Lebaran digunakan bagi warga untuk menikmati atau menonton atau melihat bagaimana satwa-satwa di Ragunan. Tidak hanya itu, tapi dari warga juga tadi saya sempat melihat ada yang membawa tikar, ada juga yang bawa makanan, bekal-bekal nanti yang dinikmati bersama keluarga pada saat piknik di Kebun Binatang Ragunan. Nah, sebenarnya apa saja ya yang dibawa oleh warga? Saya akan mewawancarai salah satu warga yang sudah ada di Kebun Binatang Ragunan ini. Salah satunya, Bapak permisi, selamat pagi. Pagi. Bapak namanya dengan Bapak siapa? Pak Rais. Pak Rais ke Kebun Binatang Ragunan ini dari jam berapa, Pak? Saya datang dari jam 6, jam 7, setengah 7 saya udah masuk kemari. Setengah 7 udah masuk kemari. Wah, ini kan pagi banget ya Pak ya. Kenapa Pak kok milih pagi banget datang ke sini? Supaya nggak kepanasan. Panas banget soalnya jalan, jadi kalau kita datang pagi, kita lebih enak, lebih fresh. Jadi ya pengen datang pagi jadinya. Oke, Bapak kesini sama siapa aja Pak? Sama anak, sama istri, ini anak istri saya. Oke, Pak biasanya kan ke Ragunan ini pasti bawa bekal-bekal ya Pak. Bapak bawa bekal apa aja nih? Banyak banget Mbak. Banyak banget, boleh lihat Pak. Tuh, penuh Mbak, apa aja ada tuh. Iya, sampai pampers juga ada. Berarti sudah lengkap dan sudah siap banget ya Pak ya. Tapi kenapa sih Pak milih Ragunan pada akhirnya? Ya kebetulan anak-anak tuh seneng binatang, jadi ya supaya lebih pengen kenalin anak-anak dengan binatang ya saya bawa kemari, jadi gitu. Oke, gimana nih anak-anak seneng nggak? Seneng. Senang. Kamu udah lihat apa tadi? Bagian apa katanya? Itu yang tadi teriak apa? Lihat burung udah. Burung, monyet. Lihat monyet udah ya. Udah. Oke, selamat berlibur ya, tos dulu. Selamat berlibur, terima kasih Bapak, Ibu. Nah itu dia salah satu warga yang sudah datang sejak pagi. Karena memang mereka ingin menikmati suasana liburan yang berbeda dengan keluarga. Termasuk untuk di taman, maksud saya di taman rekreasi Ragunan ini. Mereka melihat binatang untuk memperkenalkan kepada anak-anak. Lalu juga mereka berpiknik begitu. Nanti akan ada atraksi-atraksi dari Ragunan sendiri yang akan membuat hati gembira para anak-anak yang ada di sini. Tentunya ini juga yang dinantikan oleh anak-anak yang ada di sini. Kembali ke Anda, Valen. Seperti yang Anda katakan Abel, kalau nanti memang ada atraksi untuk bisa memberikan makan kepada hewan begitu ya, kepada dari anak-anak kepada hewan gitu, ini mungkin menjadi kemenarikan sendiri para warga untuk kemudian datang ke tempat wisata Ragunan ini. Nah kemudian apa saja sebenarnya antisipasi yang telah disiapkan oleh pihak pengelola di sana jika jumlah pengunjung membludak nantinya, apalagi ini weekend gitu, gimana? Ya sebenarnya kalau antisipasi sendiri dari bentuk pengamanan ini juga tadi sudah saya melihat ada tim pengamanan dari TNI dan juga dari beberapa petugas gabungan begitu yang sudah dipersiapkan di sini. Ada pula beberapa kantong-kantong parkir yang juga sudah disiapkan. Ini adalah antisipasi bagaimana nanti jika memang terjadi lonjakan wisatawan atau lonjakan dari pengunjung
Ragunan sendiri. Karena kalau kita lihat, Valen, kalau kita mundur dari hari kemarin, ini sudah ada 400.000 orang yang datang ke Ragunan untuk menikmati wisata satwa dan juga bagaimana atraksi-atraksi yang juga ditampilkan di sini. Artinya atraksi ini adalah atraksi memberikan makan kepada hewan, yang ini juga menjadi ketertarikan sendiri bagi para orang tua untuk memperkenalkan hewan-hewan yang ada di sini. Adapun juga beberapa tempat yang memang bisa digunakan untuk piknik ya Valen. Kalau di sini tadi saya melihat ada beberapa yang sudah menggelar tikar di sebelah kolam. Ini juga bagi para orang tua yang mungkin kecapean, karena Valen, dari orang tua sendiri di sini mengaku bahwa Ragunan ini cukup besar, jadi kalau misalnya mereka harus terus berjalan ini tidak kuat, sehingga mereka memilih untuk berpiknik di kolam, dan anak-anak ini bisa bermain di situ dan juga masih bisa menikmati hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Nah, untuk saat ini kita saya termasuknya begitu ya, tertarik sekali untuk melihat hewan-hewan yang ada di sini. Termasuk ini adalah di kawasan burung bangau begitu, yang saya juga sangat tertarik sekali. Tapi kita nanti lihat juga apakah sampai siang ataupun sampai sore ini akan terus bertambah, tapi yang jelas kayaknya bertambah sih, karena saya aja tertarik apalagi anak-anak. Kembali ke Anda, Valen. Iya, banyak hewan-hewan di sana yang mungkin bisa menjadi salah satu wisata edukasi anak-anak dari orang tuanya yang berkunjung ke Taman Ragunan. Kemudian juga mungkin suasana yang rimbun, nyaman, jauh dari kata panas begitu ya. Ini bisa menjadi alternatif liburan di akhir pekan ini untuk keluarga utamanya yang berada di Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Abel Insani.